Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, sama saya di materi matematika peminatan untuk kelas 12 ya. Di kelas 12 ini materinya ada 3. Yang pertama limit fungsi trigonometri, terus turunan fungsi trigonometri, dan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Jadi ketemu lagi sama trigonometri, otomatis kalian mesti punya dasar di kelas 2-nya, trigonometri kelas 2-nya. Nah, bagaimana konsep limit fungsi aljabar? Konsep limit fungsi aljabar itu saya mau review nih di materi kelas 2 ya, matematika wajib. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang didekati dari kiri ataupun dari kanan gitu. Didekati gitu ya, tapi nggak pernah menyentuh si bola itu gitu. Kalau misalnya diibaratkan ke limit ini, limit X mendekati 2 untuk fungsi 2X per 4. Nah, ini saya tampilkan tabelnya. Kalau misalnya nih, ketika si X-nya mendekati 2, dia semakin mendekati 2 kan, ini X-nya didekati dari kiri, berarti ketika X-nya 1 dimasukin ke sini, hasilnya 4 bagi 2 bagi 4 setengah ya. Ketika X-nya 1,5, hasilnya 0,75. Ketika X-nya 1,8, isinya 0,9. Sekarang kalau didekati dari kanan, ketika 2,1 isinya 1,05. Ketika X-nya 2,2 isinya 1,1. Berarti artinya apa? Ketika X-nya mendekati 2, baik itu dari kiri atau kanan, kita lihat hasil limitnya atau nilai Y-nya dari kiri ataupun dari kanan, dia mendekati berapa? Lihat nih, makin sini makin mendekati berapa? Ini 0,9. Ini 1,0. Berarti mendekati berapa? Mendekati 1 ya. Nah, itu maksud dari konsep limit fungsi aljabar yang udah dijelaskan di kelas 2 atau kelas 11 gitu. Terus, bagaimana konsep limit trigonometri? Sama, cuman intinya fungsinya fungsi trigonometri gitu. Berarti limitnya ketemu lagi dengan trigonometri. Limit X mendekati 0 untuk sin X per X. Nah, saya sajikan tabelnya di sini. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa pakai kalkulator. Jadi, ketika X-nya 1 disubstitusi ke sini nih, hasilnya 0,84147. Silahkan hitung dengan kalkulator. Dan seterusnya. Ini kan X-nya mendekati 0 ya. Berarti 0-nya dari kiri ataupun dari kanan. 0 dari kiri itu kan 0,0, negatif 0,01, negatif 0,1 itu dari kiri. Kalau dari kanan ke 0,01, 0,1 dan seterusnya. Lihat hasilnya, ketika dia didekati, X-nya didekati dari kiri ataupun kanan, 0, maka hasil Y-nya akan mendekati berapa nih? Ini kalau dibulatkan mendekati berapa? Mendekati 1 ya. Artinya itu. Jadi ketika X-nya mendekati 0, maka nilai limitnya akan mendekati 1. Itu untuk bentuk sin X per X. Lihat nih ciri-cirinya. Sin X per X. Saya perlu kasih tanda nih biar untuk bentuk nih. Bentuk ini. Sin X per X gitu. Sama dengan 1 gitu. Nah, ini berlaku juga untuk bentuk X per sin X. Bentuk ini juga, tan X per sin X per tan X, dan tan AX per AX. Ini A itu maksudnya apa? A itu koefisien di depan X-nya ya. Jadi, ini si ini. Nah, yang penting koefisien di depan X-nya sama, itu pasti hasilnya 1 gitu. Berlaku juga, nah ini, kalau misalnya kalian penasaran, bisa dibuktikan dengan cara yang tadi gitu. Hasilnya 1. Yang penting pasangan trigonometrinya sin sama tangen.
kalau cos nggak berlaku, gitu ya. Terus yang jadi patokan juga koefisien di depan X-nya harus sama gitu ya. Oke, saya mau review lagi nih, mind map limit fungsi aljabar. Jadi, gimana cara pengerjaan kalau misalnya kita menemukan soal limit fungsi aljabar? Misal nih, ada soal. Apa yang mesti kita kerjakan terlebih dahulu? Itu teknik substitusi. Jadi, kita ganti X yang ada di soal dengan X mendekati berapa gitu. Apakah hasilnya 0 per 0? Kalau misalnya tidak, berarti itu jawabannya gitu. Yang nggak boleh itu yang hasilnya 0 per 0. Tapi kalau hasilnya iya 0 per 0, berarti ada beberapa cara. Bisa faktor, bisa kali sekawan, tergantung bentuk soalnya. Itu mind map limit fungsi aljabar. Nah, kalau limit trigonometri gimana? Sama, intinya ketika ada soal, langkah pertama tetap substitusi. Terus, apakah hasilnya 0 per 0 gitu setelah disubstitusi? Kalau misalnya tidak, berarti itu jawabannya. Tapi kalau misalnya iya, 0 per 0, hal yang tidak boleh, isi yang tidak boleh untuk limit, maka pengerjaannya memakai rumus limit trigonometri yang tadi, yang limit sin X per X untuk X yang mendekati 0, dan rumus-rumus yang sebelumnya itu, intinya patokannya sin sama tangan. Cara yang kedua, rumus identitas trigonometri. Nanti kita bedakan kapan pakai rumus limit trigonometri, kapan pakai rumus identitas trigonometri. Nah, misal ini nih. Soalnya limit X mendekati V untuk sin X min cos X. Tadi langkah pertama substitusi. Berarti kita ganti ya. Kita ganti X-nya dengan V. V itu 180 ya, berarti kalian mesti buka-buka lagi sin 180 berapa, cos 180 berapa gitu. Berarti sin V dikurang cos V. Oke. Sin 180 berapa? 0 ya. Dikurang cos 180 berapa? Negatif 1 kan. Nah, itu harus buka lagi bukunya ya. Berarti ini tinggal 0 dikurangi negatif 1, maka hasilnya 1. Nah, karena ini hasilnya bukan 0 per 0, maka inilah hasilnya gitu. Yang jadi masalah itu kalau hasilnya 0 per 0. Nah, sekarang kalau misalnya ini. Kalau misalnya disubstitusi, coba substitusi. Kita substitusi dengan 0. X mendekati 0, berarti kan jadinya sin 0 dikurang cos 0 per sin 0 gitu ya. Sin 0 itu 0, dikurang cos 0 itu 1. Sin 0, 0. 0 dikurang 1, negatif 1 dibagi 0. Negatif 1 bagi 0 itu isinya negatif tak hingga. Nah, ini bukan 0 per 0 ya, nggak masalah, berarti ini isinya gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, ini pokoknya langkah pertama substitusi, lihat hasilnya ada atau 0 per 0. Kalau ada, berarti itu hasilnya. Yang penting jangan 0 per 0. Gitu. Nah, cukup video yang pertama. Mangga pahami, dan saya mau cek kehadiran. Silakan kalian ketik nama dan kelas di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.